Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori nih, manga dan spekulasi, kemudian kita susun nih menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fan fiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. Betul sob, karena ini berkelanjutan biar gak miss ya, tonton dulu video kita sebelumnya ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Boruto episode 297 ini bagian ketiga adalah dia yang mengetahui segalanya. Adegan dilanjutkan ketika Boruto memang teringat momen itu, insiden 3 tahunan lalu, bahwa adegan dimana Boruto diberitahu Kawaki melempar ayah dan ibunya ke sebuah dimensi Daikokuten. Di sana ayah dan ibunya sampai sekarang ini, dan Kawaki melakukan itu karena beranggapan inilah cara terbaik untuk melindungi Nanademe dan Hinata dari ketidaksadaran Otsutsuki yang nantinya akan mengendalikan Boruto. Selain itu, Kawaki ingin sekali membasmi para Otsutsuki yang ada dengan kekuatan yang bersumber pada karma miliknya itu. Menurut Kawaki, Boruto berpotensi untuk mengacau. Momen itu akhirnya membuat Boruto tersenyum dan berkata, ternyata itu ada baiknya juga ya Kawaki. Kenapa Boruto mengatakan itu? Ya, Jura akan cukup kesulitan membawa kembali Naruto nih. Sebenarnya dengan ini pun juga pernah serupa terjadi ya, ketika Naruto berada di Myobokuzan kala itu, Pain sendiri kesusahan menemukan keberadaannya. Itulah kenapa dia mengambil salah satu asisten laboratorium itu untuk dibaca pikirannya dan tahu jika dia ada di Myobokuzan. Nah, tinggal di sini apakah Jura bisa melakukan hal yang serupa mungkin pada Boruto atau Kawaki? Karena selain mereka berdua memang ada nih yang tahu Nanademe di mana. Ya, sebenarnya ada sih Shikamaru dan Ino Yamanaka. Mungkin Eida juga tahu, tetapi itulah plot twistnya jika bisa dilakukan. Jura yang akhirnya merasa jengkel dengan mereka yang mengulur-ulur waktu tersebut akhirnya melancarkan serangan pada Boruto. Nah, Jura itu di sana berkata, rasa keingintahuanku meluap-luap dan aku harus segera mendapatkannya. Otsutsuki sialan. Jura kemudian berkata lagi dengan tegas nih, kau dengar Boruto, dunia itu memang salah aneh. Seiring bertambahnya pengetahuan justru semakin banyak pertanyaan yang muncul untuk kita. Hal seperti inilah yang tidak ku mengerti. Semakin banyak pengetahuan justru membuatku tersadar akan ketidaktahuanku. Itulah yang menarik bagiku, naluriku mengikutinya. Di tengah desakan Jura, Boruto sendiri teringat perkataan Shikamaru jika dia ingin memikirkan rencana untuk Naruto sang Hokage dan terus membiarkan Boruto sementara menjadi kambing hitam. Boruto teringat perkataan Shikamaru seperti ini, paman, jika Kawaki memang berniat membunuh para Otsutsuki dan juga diriku, itu tak memungkinkan siapa yang mengganggu Nanademe akan Kawaki lenyapkan. Dan jika dia sudah melakukannya, maka dia akan membebaskan Naruto dari dimensi tersebut. Shikamaru meresponnya dengan ekspresi serius itu, jika aku berada pada posisimu, aku akan segera membunuh Kawaki dan membawa Naruto kembali. Boruto kaget atas jawaban Shikamaru, itulah kenapa dia langsung meresponnya. Kawaki memang berniat membunuhku, tetapi aku katakan sekali lagi, aku ini berbeda. Aku hanya ingin memukulnya dengan keras dan kami berbaikan kembali seperti sebuah keluarga. Inilah yang menarik dari Boruto nih. Dia memang seperti mengingatkan kita pada seseorang yang diincar Jura sendiri. Kala itu Naruto juga berkali-kali nih pernah melakukan hal yang sama. Naruto pernah membawa Sasuke gagal dan gagal lagi untuk kembali ke desa. Tapi dia tak menyerah nih dan tak ingin membunuh Sasuke, dan hal ini dirasakan oleh putranya Boruto. Shikamaru kemudian berkata, baiklah, aku memahami perasaanmu sekarang. Faktanya pula bahwa Kawaki yang mengaktifkan Omnipotence. Aku ingin menyudutkannya sebenarnya, tapi kita tak boleh membiarkan seperti itu karena Omnipotence itu berada pada areanya bersama Eida. Kita harus berpura-pura seolah-olah kau masihlah menjadi buronan dan kambing hitamnya di sini. Apa kau tak keberatan, Boruto? Ya, di sini Boruto menjawabnya, sedari awal memang seperti itulah yang kuinginkan. Nah, sementara itu Jura yang sudah di hadapan Boruto ini seolah-olah mengatakan, jika pengetahuan seperti itu maka ini benar-benar butuh jawabannya. Bagi Boruto, ia menggambarkan bahwa pengetahuan ini menghasilkan konsep kesadaran diri. Boruto mengatakan lagi pada Jura, mungkin kau harus katakan bahwa lebih baik terimalah ketidaktahuanmu sendiri. Jura membalasnya, tapi ini menarik, aku benar-benar tidak puas dan itulah kenapa aku menginginkan targetku Naruto.
dialah yang akan menjelaskan, dialah yang mengetahui kebenaran semuanya tentang pertanyaan-pertanyaan besar dan jawaban dari pertanyaanku ini. Kau minggir saja dan lenyaplah Otsutsuki. Jura tidak mendesak Boruto dan berhasil mencengkramnya nih. Dia mulai mengaktifkan kemampuannya untuk mencari tahu di mana keberadaan Naruto pada Boruto, sesuatu yang pernah dilakukan oleh Pain dahulu. Pertarungan itu sulit dilawan Boruto nih. Dia terdesak seorang diri pada jura sialan itu. Ego Jubi ini kuat sekali, begitu yang dikatakan Boruto. Ya, dia kemudian mencoba ingin meloloskan diri dari sana menggunakan teknik andalannya. Cycle itu sempat dikeluarkan Boruto nih. Ya, Flying Raijin Hiraishin no Jutsu membuat Boruto berpindah setelah Kusanagi dilemparkan dan dia bertukar posisi. Momen itu memang krusial sekali. Sesaat setelah itu, Jiraiya langsung melesat mengejarnya di hadapan pada sebuah pertarungan di mana Boruto menggunakan Rasengan Uzuiko. Hal seperti ini bisa dihadapi Jiraiya dengan menggunakan manipulasi kekuatannya. Ia menggunakan mata tersebut yang terkesan mirip Dharma Wheel dari Otsutsuki Ishiki. Tak berselang lama nih, dia kemudian menggunakan kubus-kubus tersebut. Sial, apakah dia memiliki kekuatan seperti ini seperti Kawaki? Jika dia menggunakan kekuatan itu, mestinya juga bisa menggunakan teknik dimensi Daikokuten. Tapi kenapa dia tidak langsung menggunakannya? Apakah ada kekuatan Ishiki yang tidak murni berada padanya karena dia tak memiliki karma itu dan tubuhnya mungkin diciptakan berevolusi dari Jubi dan juga cakra seorang shinobi biasa? Pertempuran itu membuat Boruto berpikiran terhadap Jura seperti itu. Dia kemudian terkena ledakan dari benda-benda batangan hitam yang Jura gunakan berentetan. Cakra Boruto terserap karenanya nih dan dia Jura melesat lagi kepada Boruto. Tiba-tiba pam, ledakan besar terjadi di sana. Siapa dia? Semuanya kaget termasuk Jura. Asap itu mengepul di sana ketika seorang mengeluarkan kekuatan karmanya. Orang itu kemudian berkata seperti ini, "Oi Boruto ya, kau tampaknya begitu kerepotan kan menghadapi monster menjijikan yang menginginkan Nana Daime ini. Akan kulenyapkan kau setelah mengurus dia. Aku agak terlambat bukan karena tak mengetahui keberadaanmu, tetapi karena ulah si Mitsuki sialan itu semuanya jadi di luar perkiraanku." Yaitu dia, saudara, telah kembali Kawaki, Tuan Muda Kawaki. Dengan kedatangan dia sekarang ini, alur pertempuran akan berubah lagi. Sementara Sarada dan Mitsuki yang masih harus mengurus Hidari itu, mereka berdua itu berada pada tahap yang cukup terkuras cakranya. Karena ego Jubi yang mirip dengan Sasuke ini serasa tidak henti-hentinya, kekuatannya itu terus saja bertambah. Dan Hidari sendiri bahkan sempat menggunakan teknik Dojutsu tersebut loh. Teknik itu memang sepintas seperti Rinnegan. Sarada kemudian berkata, "Mitsuki, orang ini terkesan dingin tak jarang berbicara. Dia benar-benar serasa seperti papa." Mitsuki menjawabnya, "Tunggu Sarada, tetap fokus padanya. Dia itu adalah monster ego Jubi yang sempat dilawan Boruto. Dia saja kemarin juga didesak karena pertempuran dengan Hidari. Kita harus fokus untuk mencari tahu kelemahan dia terlebih dahulu, Sarada. Pikirkan sesuatu yang pernah membuatmu lebih unggul dari ayahmu, Master Sasuke itu." Sarada kemudian menatap Hidari dengan serius. Sementara itu, Shin berpindah lagi dengan Jura yang sangat penasaran kekuatan dari Otsutsuki satu lagi yang datang. Jura kemudian berkata, "Oh, aku menginginkan Naruto, tetapi yang datang malah kedua Otsutsuki yang juga pada akhirnya akan kumakan." Kawaki yang tanpa pikir panjang tersulut emosinya, dia langsung melesat terbang mengeluarkan tangan sensei ninjanya dan pertarungan dimulai di antara keduanya. Ego Jubi Jura melawannya dengan tongkat hitam tersebut. Dia sembari melihat dan menganalisa seperti apa kekuatan dari Kawaki ini. Hingga tiba-tiba Jura itu mengeluarkan senjata entah dari mana yang hampir saja membuat Kawaki itu tertimpa nih jika tidak segera menghindar dengan manipulasi Sukuna Hikona. Dia kemudian berdiri di samping Boruto dan berkata, "Sial, siapa dia ini Boruto?" Boruto kemudian berkata, "Oh, kau sekarang sudah bingung ya? Bukankah Eida sudah memberitahumu siapa mereka? Biar ku perjelas lagi. Itu adalah Ego Jubi, sosok yang awalnya disebabkan oleh Code sendiri karena dia membuat Sumiyaka dari ekstrakan tanda cakranya yang ditambahkan zat besinya, lalu lahirlah para Sumiyaka. Bahkan salah satunya ada yang memiliki Rinnegan sama seperti yang sempat kau lawan, bukan? Mereka para Sumiyaka yang berhasil menyerap target ataupun shinobi lain akan menghasilkan evolusi yang serupa dengan yang diserap. Untuk kasus Ego Jubi ini, orang yang diserap seperti Sensei Moegi, bak teman Code itu dan guruku Sasuke, serasa cakrnya langsung ditransfer ke Jubi.
Dan alasan kedatanganku ke desa kala itu mengajarku adalah untuk membatalkan tekniknya ini, karena aku bisa membayangkan kengerian yang terjadi di masa depan. Lalu di saat aku mengikutinya, Jubi yang kulihat itu bertransformasi menjadi pohon dewa, dan bangkitlah evolusi dari keempatnya melalui Shinju itu. Bak yang sedang mencari Eida, dia pasti akan berhadapan dengan Daemon. Matsuri sedang mencari Konohamaru Sensei, dia pasti akan menemukannya dan bertarung bersama Inoshikajo karena mereka bersamanya. Sementara Hidari sedang berurusan dengan Sarada karena ada ikatan emosional. Jika kau menginginkan Mitsuki, dia ada bersama untuk membantu Sarada. Pergilah jika kau mau. Tetapi jika kau ingin berurusan dengan seorang monster yang menginginkan ayah, Nana Daime Hokage ketujuh idolamu itu, kau tetaplah di sini dan berhadapan dengan ego Jubi ini bernama Jura. Apa kau berniat melawannya sendiri setelah merasakan kekuatannya, Kawaki? Atau kau ingin kita bekerja sama untuk menuntaskan bersama? Pah, sialan, tak ada cara lain. Ayo kita lakukan seperti saat kita mencoba mengalahkan anggota Kara dahulu. Nah, bagaimana nih ke depannya nanti, apakah kerjasama itu akan membuahkan hasil ketika menghadapi ego Jubi Jura? Who knows. Nah, itulah yang mungkin akan terjadi dalam cerita menarik ke depannya. So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 297 bagian ketiganya. Dia yang tahu kebenaran semuanya, Jura dan targetnya Nana Daime. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.